Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengar pemaparan dari Pak Iskandar sebagai bagian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jawa Barat. Dari paparan yang disampaikan barusan, saya berkesimpulan bahwa PBJ ingin menyelenggarakan penyelenggaraan jasa konstruksi itu secara tertib. Untuk mencapai ketertiban itu akan dilakukan adalah taat azas, sesuai dengan ketentuan pelaturan baik Perpres nomor 12 tahun 2021 maupun pelaturan-pelaturan yang lainnya. Tentunya secara pribadi, dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang hadir pada kesempatan rapat koordinasi hari ini akan mendukung apa yang tadi disampaikan dan apa yang tadi dituju daripada pembenahan-pembenahan yang akan dilakukan oleh pengadaan barang dan jasa Pemprov Jabar. Setiap langkah yang tentunya yang berkonotasi kepada perbaikan, tentunya banyak tantangan yang akan dilalui oleh PBJ. Tetapi dengan sebuah semangat bahwa ini adalah untuk kebaikan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, saya pikir bahwa tantangan, bahwa reaksi itu harus kita hadapi secara bersama-sama. Kita sudah sangat mengetahui beberapa saat terakhir penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya pelelangan pengadaan barang dan jasa, kita melihat sudah tidak lagi sehat dengan penawaran-penawaran yang kira-kira nyata, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan penawaran 8 jadi ya, mudah-mudahan dengan penawaran 80,00 hiji kita jadi pemenang. Tidak berdasarkan analisa-analisa teknik, tidak berdasarkan perhitungan-perhitungan teknik. Saya berkali-kali menyampaikan, terakhir saya menyampaikan kepada Pak Asdaq, Pak Taufik, ketika kita bertemu di acara KPK di Trans Studio. Saya sejak dulu, sejak SD, SMP, SMA, itu 2 kali 2 itu adalah 4. Tapi kok kenapa sekarang 2 kali 2 itu adalah 3, kadang-kadang 2 kali 2 itu adalah 2. Nah, logika-logika berpikir seperti inilah yang harus kita mulai. Memang tidak mudah, karena sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi ketika sebuah niat, ketika sebuah semangat itu ada, saya sangat berharap apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar dalam paparannya tadi, itu mendapatkan dukungan kita semua. Karena apapun yang terjadi, pasti akan terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa saat terakhir kita dihadapkan kepada perubahan regulasi yang sungguh luar biasa. 76 undang-undang dijadikan satu, menjadi Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Sungguh sebuah semangat yang kadang-kadang juga pada akhirnya setelah terbit 45 PP, khusus jasa konstruksi kami dihadapkan kepada masalah. Masalah yang sangat serius yang mungkin saja pada akhirnya akan menghasilkan adalah sebuah kesempatan yang tidak lagi bisa diikuti oleh para kontraktor, baik di Jawa Barat maupun secara nasional. Kemarin sudah terbit Permen 8 Pak Iskandar yang dalam tanda petik katanya relaksasi. Tapi lagi-lagi kami pun kemarin mendapatkan sebuah langkah lanjut dari Kementerian PUPR. Permen 8 itu diterbitkanlah keputusan Dirjen Binakon. Yang tadinya kita berharap bahwa permen ini adalah sesuai dengan janji Menteri PUPR pada Januari di acara Mukernas Munasus Gapensi di Hotel Bidakara. Akan ada relaksasi. Betul ada relaksasi. Yang terjadi relaksasi itu hanya ada 2. Pengalaman kerja dan peralatan kerja. Yang namanya SDM, boro-boro relaksasi, balik aja lagi. Di Permen 8 kita membaca ada sebuah pasal yang memberikan toleransi, yaitu ketika badan usaha kelas kecil atau menengah pun, karena kalau besar sih pasti sudah punya ya. Ketika kelas kecil dan ketika menengah
tidak memiliki persyaratan SKK karena tidak ada TKK-nya, silahkan pakai ijazah SMA dengan pengalaman 4 tahun atau SMK dengan pengalaman 3 tahun. Tetapi aneh bin ajaib, di keputusan Dirjen Binakon itu dihabisi lagi. Jadi entah ini apa yang mana yang kuat. Apakah kita berpedoman kepada Permen 8 atau kita berpedoman kepada keputusan Dirjen Binakon. Nah, inilah yang kemarin juga sempat dipertanyakan oleh Pak Iskandar, juga oleh Binjakon Jawa Barat. Ini gimana Permen 8? Saya bilang saya belum bisa menyampaikan follow up-nya. Tetapi hari ini saya bisa menyampaikan bahwa relaksasi sesuai Permen 8 PUPR, khususnya yang berkaitan dengan SDM, nol. Kenapa? Ini seperti harus kembali lagi yang saya sampaikan tahun yang lalu. Tidak ada kata lain adalah judicial review PP 5. Tidak ada kata lain. Sebetulnya sudah ada terobosan Permen 8 adalah keberanian Menteri PU menerbitkan sebuah relaksasi yang menabrak PP 5 tahun 2021. Tetapi juga Menteri PU tidak bisa karena PP ini bisa tidak dilaksanakan apabila ada keputusan Mahkamah Agung. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, rencana-rencana PBJ Jawa Barat, ada poin-poin yang memang tidak akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan PP 5 maupun Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Sehingga dengan demikian, ketika tadi Pak Iskandar memaparkan di sana, akan ada sebuah ketegasan. Ya, apabila di dalam sebuah pelawaran menemukan dokumen-dokumen yang tidak sesuai. Hari-hari ini kita sudah melihat ada sebuah semangat di tingkat nasional yang segala sesuatunya berdasarkan elektronik. Ada e-simpan lah, ada sikap lah, segala macam. Artinya ini dijadikan sebagai sebuah referensi ketika PPD Jawa Barat sedang melakukan evaluasi, apakah betul si A ini adalah sebagai tenaga ahli dari PTA, ataukah hanya si A ini hanya menghadir di PTA hanya untuk pengalaman itu saja. Ukuran-ukurannya sudah bisa. Hanya tinggal tadi pertanyaan Pak Iskandar sendiri, apakah kita bisa langsung revolusi hari ini dengan menerapkan itu sekaligus atau bagaimana? Pertimbangannya ada di kita, pertimbangannya ada di PPJ. Tapi kalau tidak dimulai, kapan lagi? Paling tidak, ingin saya sarankan adalah komunikasi PPJ Jawa Barat dengan Dirjen Bina Konstruksi dan LPJK. Sampai sejauh mana niat daripada pembenahan yang akan dilakukan oleh PPJ Jawa Barat dihubungkan dengan sarana-sarana yang ada di Kementerian PU dan juga sarana-sarana yang ada di LPJK. Baru saja beberapa hari yang lalu LPJK mengadakan sosialisasi simpan untuk SDM. Baru, ya. Kami menyebut baik. Artinya memang sudah tidak bisa lagi bermain-main para kontraktor ini menghadirkan tenaga-tenaganya di dalam company-nya. Tetapi baru mulai Pak Is, gitu loh. Walaupun ini baru mulai, kami khususnya saya di Jawa Barat tidak ingin menyampaikan kepada Pak Iskandar ataupun kepada Karo pengadaan barang jasa jangan dulu dimulai. Kita harus dimulai tapi dengan grade berapa? Karena kalau tidak dimulai sekarang, saya khawatir sasaran-sasaran yang sangat ideal tadi yang disampaikan di dalam penjelasannya Pak Iskandar tidak akan pernah tercapai. Hadir di sini dari Kadin Provinsi Jawa Barat, ya, sampaikan kepada Pak Sisu, mari kita bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah preventif, bagaimana nawaitu daripada PPJ Jawa Barat untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, taat penyelenggaraan jasa konstruksi, dapat kita dukung bersama. Jadi saya tidak melihat, tidak mendengar tadi yang dipaparkan oleh Pak Iskandar, ada diskriminasi yang sedang dibangun oleh PBJ.
Tetapi semua yang disampaikan semata-mata adalah berangkat dari sebuah evaluasi ke belakang untuk memasuki sebuah sarana baru ke depan yang pada gilirannya akan menghadirkan sebuah suasana yang nyaman, suasana yang aman, dan hasil pembangunan yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan di Provinsi Jawa Barat. Insya Allah Pak Iskandar. Lanjutkan. Kadin insya Allah ada di belakang Pak Iskandar, teman-teman profesi, teman-teman kontraktor se-Jawa Barat ada di belakang Pak Iskandar. Bahwa Pak Iskandar akan menghadapi sebuah tantangan, iya. Tantangan itulah yang harus kita jawab bersama. Sementara demikian Pak Iskandar, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi semangat kita semua untuk kebaikan dan perbaikan, khususnya pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.